Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama ingin Ibu sampaikan untuk anak-anakku, selamat bergabung untuk para peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri 2 Pamekasan, semua jurusan yang tidak akan Ibu sebutkan satu persatu. Semoga dengan kalian bergabung di SMK Negeri 2, kalian akan bisa melanjutkan cita-cita dan keinginan yang ada dalam diri kalian. Perkenalkan, nama Ibu Agustin Hairani. Pada daring MPLS kali ini, Ibu berkesempatan untuk memberikan materi tentang bagaimana caranya belajar efektif, terutama di masa pandemi ini. Seperti yang kalian tahu, untuk beberapa tahun terakhir kalian sekolah tidak datang ke sekolah, melainkan kalian sekolahnya melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Sehingga mungkin itu banyak membuat kalian bosan di rumah, atau malah banyak juga yang senang, sangat senang di rumah. Ya, mungkin itu seperti itu ya. Namun sebagai siswa dan siswi, kalian meskipun di rumah, kalian memiliki kewajiban yang harus kalian penuhi, yaitu belajar. Jadi tidak boleh terus-terusan bermain, terus-terusan nongkrong, tidak boleh ya. Ini ada beberapa materi yang Ibu akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Cara belajar efektif di masa pandemi. Ya. Nah, ini salah satu contoh gambar. Mungkin sudah nggak kuat dengan pembelajaran sehingga bukunya ditumpuk. Bingung ya, ketika kalian di rumah, kalian harus belajar dan tugas yang menumpuk membuat kalian stres ya. Tapi kalian memiliki kewajiban yang harus kalian penuhi ya, karena kalian statusnya sebagai pelajar ya. Belajar bagi para siswa hingga mahasiswa itu adalah sebuah kewajiban, sebagaimana predikatnya itu sebagai pelajar. Pelajar yang baik tentunya harus belajar juga yang baik. Belajar yang baik adalah belajar yang menghasilkan peningkatan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, jadi contohnya harus imbang antara pengetahuan dan keterampilannya. Jadi tidak boleh harus pengetahuannya saja yang pintar, tapi keterampilannya tidak pintar. Jadi harus sama-sama imbang. Di masa pandemi ini, terkadang kalian pasti bingung dan malas untuk belajar. Di mana memikirkan waktunya belajar, di mana kalian juga memikirkan mana waktunya main, waktunya nongkrong. Sering melihat tugas yang begitu banyak. Game juga sudah menunggu teman-teman datang untuk mabar. Kumpul-kumpul bareng kawan itu merupakan kegiatan-kegiatan kalian ketika di rumah dan di masa pandemi ini. Nah, meskipun seperti itu, kalian juga tidak boleh harus meninggalkan tugas kalian sebagai pelajar. Karena bagaimanapun, kalian harus tetap belajar demi ilmu dan demi cita-cita yang kalian inginkan.
Nah, bagaimana agar kalian itu bisa efektif ketika di rumah dan terutama di saat masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Bagaimanakah cara kalian itu belajar agar nanti apa yang kalian pelajari itu efektif dan bermanfaat untuk kalian? Ini ada beberapa yang bisa Ibu sampaikan agar belajar kalian itu efektif. Yang pertama, buatlah suasana belajar yang nyaman. Ya. Jadi yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah membuat suasana belajar yang nyaman. Contoh, misalnya, ketika kalian nyaman belajar dengan ruangan yang sejuk, maka belajarlah di ruangan ber-AC. Muncullah pertanyaan di situ, Bu, kalau misalnya enggak punya AC gimana? Kalau enggak punya AC, AC alami banyak. Bisa kalian belajar di luar rumah. Atau kalau kalian nyaman dengan belajar mendengarkan musik, silakan kalian belajar dengan mendengarkan musik. Jadi, suasana senyaman mungkin itu akan lebih efektif ketika kalian belajar. Karena ketika suasananya sudah tidak nyaman, kalian tidak akan bisa belajar dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar bersama atau belajar kelompok. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama menghadapi ujian. Jadi kalau misalnya kalian sudah masuk sekolah, kalian bisa belajar berkelompok bersama teman-teman, asalkan ketika kalian belajar kelompok, belajarlah dengan baik, jangan malah bermain. Lalu bagaimana ketika di masa pandemi seperti sekarang, cara belajar kelompok? Ketika di masa pandemi seperti sekarang, belajar kelompok juga bisa dilaksanakan. Contoh, dengan kalian membuat grup bersama teman kalian, grup WA. Jadi kalau misalnya ada tugas, bisa dikerjakan melalui WA. Tanya materi apa yang belum dimengerti atau pelajaran apa yang akan dipelajari. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu belajar dengan praktek. Ya. Belajar sambil praktek adalah belajar yang sangat efektif, terutama untuk anak SMK. Ya, jadi kalau anak SMK, kalau tidak praktek, maka kalian tidak akan mengerti apa-apa. Karena kalau belajar dengan praktek, itu akan lebih efektif. Dan cara ini biasanya juga tidak bosan untuk kalian. Jadi ketika kalian sudah belajar teori, sudah bosan, maka ketika sudah masuk ke lingkungan bengkel, kalian itu akan lebih rileks pikirannya, akan lebih senang. Karena ketika praktek, kalian itu akan lebih mengerti, akan lebih tahu hal apa yang dipelajari di teorinya itu. Contoh, misalnya jurusan SM, ya, ada teorinya bagaimana cara mengganti oli yang baik. Kalau kalian tanpa diajari prakteknya, bagaimana cara mengganti oli yang baik, maka kalian hanya akan tahu teori secara teori seperti ini, tapi secara prakteknya seperti apa kalian tidak akan mengerti. Selanjutnya yaitu mengerti bukan menghafal. Ya. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal.
Sebenarnya hal tersebut tidak salah, cuma kurang efektif. Untuk lebih efektifnya, yaitu mengerti teorinya, maka dengan akan sendirinya akan kita ingat ketika ujian. Ya. Jadi kalau misalnya menghafal, ketika ujian kalian tidak akan mengerti. Tapi kalau kalian mengerti teorinya, maka kalian akan bisa menghadapi ujian dengan sangat mudah. Maka dari itu, kalau kalian masih dalam metode belajar dengan cara menghafal, maka sangat dianjurkan dan sangat Ibu anjurkan untuk beralihlah ke metode mengerti materi. Kalau sekedar menghafal, kita menghafal misalnya menghafal surat Al-Ikhlas, menghafal. Kita hafal, tapi kita tidak tahu artinya atau kita tidak tahu maknanya, maka tidak akan efektif ketika belajar surat Al-Ikhlas tersebut. Ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya yaitu rajin-rajinlah membuat catatan intisari pelajaran. Ya, mencatat pokok-pokok pelajaran. Kenapa kok di sini dianjurkan membuat intisari pelajaran? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Maka jalan yang terbaik adalah ambillah intisari dari pelajaran tersebut. Nah, hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Ya. Contoh misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Ketika ada pelajaran bahasa Indonesia, ada sebuah cerpen atau cerita yang ditugaskan oleh gurunya membaca sebanyak-banyaknya atau disuruh pahami sebanyak-banyaknya. Ketika kalian sudah sampai ke rumah, kalian tidak akan membaca. Sudah pasti itu. Maka dari itu, ketika kalian di sekolah, catatlah intisari dari pelajaran tersebut, sehingga ketika nanti kalian di rumah sudah tidak sempat membaca bukunya lagi, bacalah intisari dari pelajaran apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru dan dari buku kalian. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu harus disiplin dalam belajar. Nah, ini yang paling sangat-sangat tidak dilakukan oleh siswa-siswi. Disiplin dalam belajar. Biasanya anak zaman sekarang ogah untuk belajar. Maunya itu main game. Maunya itu nongkrong. Di sini kalau kalian disiplin dalam belajar, maka kalian akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Ya. Contoh yang bisa diterapkan disiplin dalam belajar itu harus membuat jadwal. Misalnya kalau jadwalnya hari ini belajar jam 7, sudah seharusnya itu jam 7 tiap jam 7 malam habis sholat isya misalnya harus setiap continue, tepat waktu dan serius. Dengan belajar yang kontinu dan disiplin ya dan konsentrasi yang penuh, maka kalian akan mendapatkan hasil yang bagus. Kalau misalnya ada jeda, Bu, kalau misalnya saya belajar jam 7 atau habis maghrib, lepas maghrib saya harus mulai belajar. Karena di jadwal kalian belajarnya habis maghrib. Setelah itu ada adzan isya atau ada jam makan malam. Boleh istirahat sebentar, kalian boleh melanjutkan sholat, terus dilanjutkan dengan makan. Nah, setelah semuanya itu selesai, makan selesai, sholat selesai, lanjutkan lagi dengan belajarnya. Sampai jam belajarnya selesai. Kalau misalnya
kalian butuh belajar 2 jam setiap malam misalnya. Maka sebelum 2 jam kalian tidak boleh berhenti. Harus sampai 2 jam. Itu namanya disiplin dalam belajar. Selanjutnya yaitu aktif bertanya dan ditanya. Baik itu ketika pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran daring bersama guru-guru kalian. Ya. Jadi kalau misalnya selama pembelajaran di dalam kelas, aktiflah bertanya kepada guru, aktiflah bertanya kepada teman, tidak usah malu. Hal-hal apa saja yang belum kalian mengerti, kalian tanyakan kepada guru, kalian tanyakan kepada teman. Dan teman janganlah segan-segan untuk menawarkan pertanyaan kepada temannya yang lain. Jadi kalau misalnya kalian malu yang mau bertanya. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak kalian mengerti, maka tanyakan kepada guru ataupun kepada teman kalian. Karena apa? Hal tersebut, jadi kalau misalnya kita tidak tahu, kemudian bertanya kepada teman, maka teman yang tadinya tahu, terus ada teman lagi yang tidak tahu, maka kita itu akan sama-sama tahu. Ya. Terus kita yang lebih mengerti, misalnya kalian ada yang lebih mengerti dari temannya, maka kalian itu jangan segan-segan untuk menawarkan kepada temannya hal apa yang masih belum dimengerti. Sehingga proses belajar dan pembelajaran dari diri kalian itu akan lebih bagus. Ya. Selanjutnya yaitu menganggap sekolah daring sama dengan sekolah offline atau sekolah tatap muka. Jadi ketika kita mau seperti sekarang ini kita belajar daring, maka kita itu jangan pernah menganggap sekolah daring itu ya sebagai sekolah daring. Anggaplah sekolah daring itu sama dengan sekolah offline. Ya. Jadi dengan cara seperti apa, Bu? Misalnya ya rutinitas ketika kalian sekolah offline seperti apa? Jadi misalnya dimulai bangun pagi, kemudian mandi, sarapan, ya, siapkan buku pembelajaran, siapkan apa bolpen apa semua. Jadi kalau karena ini sekolah daring ya siapkan semua pembelajaran yang diperlukan dan juga paket internetnya terutama. Jadi setelah mulai pagi bangun, mandi, terus sarapan, baru setelah itu mulai menunggu materi ataupun tugas dari gurunya. Ya. Jangan lupa ketika kalian menerima materi, jangan lupa kalian catat materinya. Catat intisari dari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Ya. Jangan hanya sekedar dibuka, karena anak-anak sekarang rata-rata ada tugas dari gurunya cuma sekedar dibuka. Saya sudah lihat, saya sudah lihat. Ya sudah, setelah itu WA-nya ditutup, lanjutkan dengan hal yang lain. Nah itu hal-hal yang kalau dilakukan terus-menerus seperti itu, maka belajar kalian itu tidak akan pernah efektif. Mau sampai kapanpun, kalau kegiatannya kalian seperti itu, maka pembelajaran kalian itu tidak akan pernah efektif. Yang selanjutnya yaitu selesaikan tugas tepat waktu. Jadi ketika kalian sekolah daring, tetaplah fokus untuk menjadi siswa yang lebih baik. Ya. Ketika ada tugas, kerjakan.
ketika ada tugas dari guru, model apapun, dalam bentuk apapun, berusahalah untuk menyelesaikan tepat waktu. Karena apa? Ketika kalian sudah membiarkan tugas itu terbengkalai, maka tugas itu akan semakin menumpuk, akhirnya kalian seperti gambar ibu tadi, kalian akan ditindih oleh tugas yang tidak akan pernah selesai sampai akhirnya sudah ujian. Nah, kalau sudah selesai ujian, mau penerimaan rapot, repot nanti yang mau remedi. Jadi, selesaikanlah tugas itu tepat waktu. Jadi, kalau hari ini Ibu memberikan tugas kepada kalian, kerjakan tugasnya. Mau sesulit apapun, kerjakan hari ini. Kalau sudah selesai, kumpulkan kepada gurunya. Nah, dengan begitu kalian tidak akan pernah terbengkalai dengan tugas, ya. Selanjutnya yaitu jangan pernah kalian belajar dengan nyambi. Maksudnya itu di sini kalian tidak boleh belajar dengan main HP, belajar sambil nonton TV, belajar sambil nonton bola. Kenapa kok tidak boleh? Karena hal tersebut akan menimbulkan kalian tidak akan bisa konsentrasi. Contoh, ada tugas dikerjakan sambil main HP, main game, atau sambil WA-an. Pertanyaan Ibu, kira-kira tugasnya dikerjakan atau WA-nya yang dibalas dulu? Pastilah Bu, WA-nya dibalas lebih dulu. Pasti itu sudah. Nah, hal tersebut tidak efektif. Lalu bagaimana yang baik? Tinggalkan itu semua. Jadi kalau sudah waktunya belajar, handphonenya letakkan, TV-nya matikan. Fokus belajar. Kalau misalnya, Bu, ini sekarang waktunya nonton bola. Kalau memang seperti itu, maka tugasnya sebelum waktunya bola, kerjakan dulu tugasnya sebelum waktu mulai bola. Setelah selesai, baru kalian lihat. Jadi tidak boleh belajar sambil melakukan hal yang lain. Belajar efektif itu susah-susah sulit memang. Susah-susah sulit. Apalagi sekarang sudah zaman daring. Karena kalau pembelajaran daring itu pembelajaran yang anak itu tidak serta-merta agresif dengan materi dan tugas-tugas seperti pembelajaran waktu di sekolah. Karena apa? Karena mungkin ada orang tua siswa yang terlalu tidak bisa memperhatikan anak-anaknya, sehingga ada orang tua yang tidak tahu ada tugas atau enggak. Tapi meskipun seperti itu, kalau kalian ingin meraih cita-cita kalian, maka kalian harus benar-benar, walaupun sekarang pembelajaran itu melalui jarak jauh, kalian harus fokus. Kalian harus tetap semangat. Tetap kerjakan tugas itu. Bila sudah ada tugas, ya kerjakan tugasnya. Jangan sampai kalian itu terus-terusan bermain game, terutama ya. Jangan terus-terusan bermain game. Karena ke depan pastinya itu persaingan akan semakin ketat. Persaingan di segala bidang akan semakin ketat. Nah, ketika kalian sudah mengentengkan belajar kalian, mengentengkan apa yang menjadi kewajiban kalian,
ketika kalian nanti sudah bertemu dengan persaingan tersebut, maka kalian jangan pernah menyesal dengan apa yang telah kalian lakukan. Jadi Ibu harap walaupun dengan pembelajaran daring, kalian akan lebih efektif belajarnya seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, beberapa hal yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Bu, pembelajaran daring itu sebenarnya tugas tok, puyeng. Pasti ada anak-anak yang menilainya seperti itu. Tugas puyeng, pusing. Bagaimana kalau kalian tidak dikasih tugas? Apakah kalian itu akan mengerti? Membaca saja kalian itu jarang. Ketika ada WA dari gurunya, cuma dibuka, setelah itu selesai. Kalau dikasih tugas, paling tidak kalian itu mencari jawaban dari tugas tersebut. Ya. Begitu pula dengan Ibu, pada kesempatan kali ini, Ibu juga akan memberikan sedikit tugas. Tugas yang bisa meningkatkan proses belajar kalian, tugas yang bisa meningkatkan keaktifan kalian, tugas yang bisa meningkatkan pikiran kalian. Ini beberapa tugas dari Ibu. Ibu minta kalian menjawab dengan jujur pertanyaan Ibu dari tugas ini. Kalau kalian sudah menerima materi ini, silahkan kalian tulis jawabannya di selembar kertas, kemudian nanti kalian bisa foto jawaban kalian, kalian bisa kirim ke pendamping kalian masing-masing di kelompok kelas kalian. Ibu tidak menginginkan jawaban yang sama dengan temannya, melainkan jawablah dengan jujur dari dalam hati kalian sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa menjawab dengan jujur, daripada nyontek, lebih baik kalian tidak usah jawab. Yang pertama, bagaimanakah cara kalian belajar di masa pandemi ini saat pembelajaran sekolah melalui online atau daring? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa lama waktu kalian belajar selama di rumah? Yang ketiga, lebih banyak manakah antara kalian belajar dengan main game atau nongkrong bersama teman? Dan yang terakhir, dengan jawaban kalian tersebut, apakah kalian sudah merasa kalian sudah belajar efektif? Ya, itu 4 pertanyaan dari Ibu. Semoga kalian bisa menjawab dengan jujur. Silahkan difoto dan dikirim ke pendamping kelas kalian masing-masing. Bapak Ibu pendamping kelas kalian ya. Anak-anakku, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan daring MPLS kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan sedikit banyak bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang, terutama di masa pembelajaran daring ini. Semoga anak-anakku yang baru ini lebih aktif, lebih kreatif, lebih semangat lagi belajarnya, walaupun kita tidak tahu kita akan ketemu di sekolah itu kapan. Kita masih belum tahu masuk sekolah itu kapan, karena masih pandemi masih belum selesai, sehingga kita dituntut untuk belajar di rumah dulu, tidak datang ke sekolah. Jadi dengan seperti itu, semoga kalian itu tidak bosan belajar di rumah. Kalian tidak merasa malas
untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru kalian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga tugasnya segera selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.